Amerika Serikat kembali berada di ambang penutupan pemerintahan atau government shutdown pada Selasa malam setelah perundingan antara Presiden Donald Trump dan pemimpin Demokrat di Kongres gagal mencapai titik temu. Pemirsa, Amerika Serikat kembali berada di ambang penutupan pemerintahan atau government shutdown pada Selasa malam setelah perundingan antara Presiden Donald Trump dan pemimpin Demokrat di Kongres gagal mencapai titik temu. Imbas ancaman government shutdown, ribuan pegawai federal berpotensi dirumahkan tanpa gaji. Amerika Serikat kembali berada di ambang penutupan pemerintahan atau government shutdown pada Selasa malam setelah perundingan antara Presiden Donald Trump dan pemimpin Demokrat di Kongres gagal mencapai titik temu. Alih-alih mendekat, kedua kubu justru semakin mengeras pada posisinya masing-masing. Sementara itu, ribuan pegawai federal dari NASA hingga Taman Nasional berpotensi dirumahkan tanpa gaji. Layanan publik seperti pengadilan federal dan penyaluran hibah bagi usaha kecil juga akan terganggu. Adapun masalah utama terletak pada belanja diskresioner senilai 1,7 triliun US dollar yang mendanai operasional lembaga pemerintah. Anggaran ini akan habis pada akhir tahun fiskal. Sementara sebagian besar dari total anggaran federal sebesar 7 triliun US dollar dialokasikan untuk kesehatan, program pensiun, dan pembayaran bunga utang yang kini mencapai 37,5 triliun US dollar. Pertarungan kali ini bukan sekedar soal anggaran, melainkan uji kekuatan politik. Publik yakin berada di posisi aman karena publik biasanya menyalahkan pihak yang dianggap memicu shutdown. Sedangkan Wakil Presiden J.D. Vance menuding Demokrat sebagai pihak yang menodong rakyat Amerika dengan tuntutan mereka. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, pejabat Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve kembali buka suara terkait dengan arah kebijakan moneter dari Amerika Serikat, di mana kali ini pejabat The Fed menyoroti soal inflasi yang belum mencapai target. Presiden The Federal Reserve Clifford Beth Hammack menyatakan bahwa Bank Sentral perlu mempertahankan kebijakan moneter yang ketat atau restrictive stance untuk membawa inflasi turun ke 2%. Hammack sendiri ini memperkirakan inflasi akan tetap berada di atas target untuk 1-2 tahun ke depan. Ia pun menyoroti tekanan dari sektor jasa seperti asuransi yang mempengaruhi inflasi inti, di mana sebelumnya Hammack juga menekankan bahwa Bank Sentral harus sangat berhati-hati dalam melonggarkan kebijakan moneter yang ketat mengingat inflasi masih berada di atas target dan menunjukkan ketahanan yang resisten. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat terbatas di level 800-an di perdagangan Senin awal pekan, di mana IHSG ditopang oleh penguatan saham grup konglomerasi Prajogo Pangestu dengan saham menjadi penopang utama melesat 7%. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 0,30% di level 8.123,24 di akhir perdagangan Senin. Kapitalisasi pasar tembus di level 15.024 triliun rupiah. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor barang baku melesat 4,53%, sektor properti dan real estate naik 2,81%, dan sektor infrastruktur menguat 1,11%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam sektor teknologi koreksi dalam 2,74%, sektor perindustrian turun 0,39%, dan sektor energi melemah 0,23%. Saham konglomerasi Prajogo Pangestu jadi penggerak utama IHSG. Dikutip dari Bloomberg, saham Brand melesat kencang, ditutup menguat 7,2% di level Rp9.675 per saham. Saham BRPT ditutup menguat 1,90% di level Rp3.760 per saham. Saham TPIA ditutup menguat 1,96% di level Rp7.800 per saham. Saham PTRO ditutup menguat 3,01% di level Rp6.850 per saham. Selain dari saham grup Prajogo, dari barang baku emiten emas melesat di tengah harga emas kembali new all-time high. Di antaranya saham BRMS melesat 18,88% di level Rp850 per saham. Saham emas menguat 8,33% di level Rp3.640 per saham. Saham ANTM menguat 2,80% di level Rp3.300 per saham. Saham PSAB menguat 5,50% di level Rp575 per saham. Sementara itu, saham emiten rokok Kompak Loyo di Senin serta kenaikan signifikan saham rokok dalam beberapa waktu terakhir.
Terdampak saham emiten rokok mengalami rally seiring dengan pernyataan Purbaya soal tingginya tarif cukai hasil tembakau di Indonesia dan berjanji akan memerangi rokok ilegal sampai ke ruang digital lewat platform e-commerce dan menyebut tidak ada kenaikan cukai rokok tahun depan. Di penutupan Senin, saham WIM turun paling dalam 7,49% di level Rp1.420 per saham. Year to date menguat 102,86%. Saham GGRM turun 4,96% di level Rp13.900 per saham. Dan year to date menguat 4,71%. Year to date menguat 32,8%. Sementara saham ITC digembok Bursa Efek Indonesia. Berbagai sumber untuk ID Actiono. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Pemirsa, emiten penyedia jasa penambangan PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk menyampaikan akan mulai menjelaskan proyek Waste to Energy senilai 300 sampai dengan 350 juta dolar Amerika di tahun 2026. Direktur Utama Astrindo Nusantara Infrastruktur Raymond Anthony Gerungan mengatakan perseroan telah menjalani proyek seperti Waste to Energy sejak lebih dari 3 tahun yang lalu. Akan tetapi karena banyaknya perubahan di pemerintah dan pemerintah daerah, maka proyek tersebut harus mengalami penyesuaian. Selain proyek Waste to Energy, perseroan juga akan mengembangkan mini pabrik LNG di Batam dan memindahkannya ke Jawa Timur. Adapun Jawa Timur dipilih karena perseroan telah memiliki alokasi gas dan permintaan gas sangat besar di Jawa Timur. Perseroan pun menargetkan penjualan mini LNG sudah bisa dilakukan pada kuartal kedua tahun 2026. PT Buana Lintas Lautan Tbk atau BUL resmi mengumumkan akan melaksanakan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement. Ya, keputusan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB pada 15 September 2025. PT Buana Lintas Lautan Tbk atau BULL resmi mengumumkan akan melaksanakan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau PMTHMETD atau Private Placement. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB pada 15 September 2025. Perseroan akan menerbitkan 1,4 miliar lebih saham seri B dengan nilai nominal Rp100 per saham. Seluruh saham tersebut akan diambil alih oleh Fortune Street Limited dengan harga pelaksanaan Rp180 per saham. Dari aksi korporasi ini, BULL akan memperoleh dana segar sebesar Rp253,5 miliar. Dengan demikian, modal ditempatkan dan disetor akan meningkat dari 14,08 miliar saham menjadi 15,49 miliar saham. Rencana pencatatan saham baru di Bursa Efek Indonesia dijadwalkan pada 6 Oktober 2025, sementara pengumuman hasil pelaksanaan akan dilakukan pada 8 Oktober 2025. PT Buana Lintas Lautan Tbk atau BULL adalah perusahaan kapal tanker minyak dan gas di Indonesia yang didirikan pada 12 Mei 2005 yang melayani kebutuhan jasa transportasi minyak, gas, dan kimia domestik. Berbagai sumber untuk ADS Channel. Ya, kinerja PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP diproyeksi positif pada semester kedua tahun 2025. Ya, permintaan produk konsumsi diperkirakan membaik hingga akhir tahun. ICBP membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 1,73% secara tahunan menjadi Rp37,6 triliun pada semester pertama 2025. Pertumbuhan didorong segmentasi bumbu dapur, makanan ringan, dan mie. Namun sejumlah segmentasi lain seperti susu dan minuman masih tertekan. Laba bersih tumbuh 56,5% menjadi Rp5,54 triliun berkat penurunan beban keuangan. Analis menilai permintaan akan menguat pada semester kedua, terutama di kuartal 4 seiring momentum Natal dan Tahun Baru. Namun target pertumbuhan top line 7-9% dinilai sulit tercapai. Manajemen fokus pada efisiensi biaya operasional dengan target EBIT margin 20-22%. Sejumlah sekuritas masih memberikan rekomendasi buy untuk saham ICBP dengan target harga antara Rp12.000 hingga Rp13.450 per saham. Resiko utama antara lain harga bahan baku yang berfluktuasi, daya beli yang belum sepenuhnya pulih, serta kebijakan stimulus pemerintah yang mungkin terlambat direalisasikan. Berbagai sumber untuk ID Actiono. Dan pemirsa, berbagai informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.